Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mursida, NIM 181414343. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi amobilisasi sel dari mata kuliah mikrobiologi industri. Pertama, pengertian amobilisasi sel, yang dimana amobilisasi sel didefinisikan oleh Chibata pada tahun 1978 sebagai suatu metode untuk mengurung atau menempatkan sel mikroba secara fisik pada suatu ruang tertentu di mana sel masih memiliki aktivitas katalitik serta dapat dipergunakan secara kontinu dan berulang kali. Amobilisasi dalam bidang bioteknologi didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk menempatkan secara fisika atau kimia suatu sel, organel, enzim atau protein lainnya ke dalam suatu penyangga berupa bahan padat, matrik atau membran. Yang kedua di sini membahas tentang keuntungan dan keunggulan amobilisasi sel. Yang pertama, dapat dipakai pada sistem kontinu, dapat digunakan secara berulang pada sistem batch. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk ekskresi metabolit sekunder. Yang ketiga, dapat melindungi dari gangguan aliran turbulen. Yang keempat, mampu menggunakan kembali biomasa yang mahal harganya. Yang kelima, mampu secara fisikawi memisahkan antara sel, media dan produk. Yang keenam, meningkatkan daya guna bioreaktor, mampu beroperasi secara berkesinambungan dalam jangka waktu lama. Kemudian yang ketiga, metode amobilisasi sel, yang dimana pertama di situ metodologi ikatan antara polimer atau disebut cross-linking. Yang kedua, metodologi copolimerisasi atau copolymerization. Yang ketiga, metode adsorpsi. Yang keempat, metode clovalen atau binding. Yang kelima, metode penjerapan atau entrapment. Kemudian yang materi keempat yaitu matrik amobilisasi. Yang pertama, polimer sintesis. Biasanya dipilih karena ingin mendapatkan sifat fisika kimia tertentu dari matriks tersebut. Yang kedua, polimer alam mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh polimer sintesis, yaitu polimer alam dapat diterima oleh hampir semua jenis sel. Yang ketiga, kitin atau kitosan, yang dimana merupakan polimer poliamin yang berbentuk linier, mempunyai gugus amino aktif, dapat diproses menjadi berbagai macam bentuk, mulai dari serpihan, serbuk halus, butiran, membran, spons, kapas, serat, dan gel. Yang kelima, teknik pembuatan sel amobil. Yang pertama itu membuat
disintegrasi sel dalam blok-blok sel ke dalam blok-blok polimer secara mekanik. Cara ini menghasilkan keseragaman partikel yang rendah. Kemudian yang kedua itu membekukan sel bersama-sama dengan matriknya. Setelah itu diperkecil ukurannya dengan pemotongannya. Kemudian ketiga itu membuat sel menjadi manik-manik atau butiran atau beads bersama-sama dengan matriksnya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi yang telah saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.